Salam Tubaba. Bambu, salah satu jenis rerumputan ini banyak terdapat di Indonesia. Mahaguru kami, Profesor Elizabeth Anita Wijaya, satu-satunya ahli taksonomi di Indonesia, mengklasifikasikan lebih dari 165 spesies bambu ada di tanah air kita. Bambu bisa tumbuh dimanapun di tanah air kita dan telah dimanfaatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai bahan bangunan, perabot rumah, sarana publik seperti jembatan, mainan anak-anak, dan lain-lain. Bambu sangat dekat dengan kehidupan kita dan mudah diperoleh dimanapun. Kita sudah menganggap bambu adalah barang murah meskipun harga olahannya mahal. Nilai seninya pun biasa saja, tidak begitu indah, meskipun sejatinya dia eksotik dan mewah setelah diolah. Baru pada dekade belakangan, kita seperti terhenyak ketika produk papan bambu laminasi dan strand woven mengalir deras dari Cina ke pasar kita dalam bentuk flooring, shelving, perabot furnitur, telenan, dan lain-lain. Kita terperanjat dan terkagum-kagum dengan eksotisme bambu dan kemewahannya. Kita baru menyadari bahwa bambu bisa menjadi barang mahal. Lalu mulai bermunculan penelitian, studi, dan usaha menggunakan bambu sebagai bahan dasarnya. Di barisan peneliti kita mengenal Profesor Dr. Bambang Subianto dan Dr. Subiakto dari LIPI. Di barisan akademisi kita mengenal almarhum Profesor Morisco, ayahanda dari sejawat saya, Mas Jiman. Ada Dr. Nares dari IPB, sejawat saya, dan lain-lain. Lalu kita mengenal puluhan organisasi yang bergerak di perbambuan, serta ratusan pengusaha yang menggeluti bisnis bambu papan. Rata-rata mereka membuat papan laminasi. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, kami tidak menemukan pertumbuhan industri bambu di tanah air secara signifikan, baik laminasi apalagi strand woven. Agak mengherankan memang. Lalu saya mencoba memasuki bisnisnya setelah melihat ada celah peluang. Setelah nyemplung di dalamnya, saya baru mengetahui beberapa hal yang menjadi alasan kenapa tidak ada investor besar masuk ke dalam bisnis ini, bahkan dari Cina sekalipun. Kebetulan saat memulai sekira hampir 20 tahun lalu, saya bermain di papan laminasi. Karena sekilas saya melihat pasarnya cukup menjanjikan. Teknologinya juga sederhana, bahkan kita bisa buat sendiri alat-alatnya, dan investasi yang diperlukan tidak terlalu besar. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman seadanya, saya membuat bambu laminasi. Namun betapa kecewanya dan frustasinya saya, meskipun telah membuat papan laminasi dari bambu dengan kualitas yang sangat baik, dikerjakan oleh tukang atau tenaga yang profesional, dan menggunakan peralatan-peralatan yang menurut saya cukup seperti planer, jointer, press, sanding master, namun tetap saja kualitas dan penampilan produk yang saya hasilkan jauh lebih jelek dibandingkan produk KW2-nya Cina. Sudah lebih jelek secara penampilan, harga jualnya pun hampir 100% lebih mahal. Asem bener, begitu gerutu saya dalam hati. Kepalang basah, saya browsing di internet dengan maksud membeli alat dan teknologi yang sama dengan yang mereka pergunakan. Dan bertemulah saya dengan Besta Group. Saya kemudian memutuskan berguru lebih dahulu pada owner Besta sebelum menginvestasikan dana perusahaan. Namanya Bruce Lee, persis sama dengan aktor laga Hollywood. Tidak sampai 1 bulan saya di Anji, Provinsi Zhejiang, di mana Besta beroperasi, saya telah memahami dan mengerti benar di mana letak kesalahan saya.
Dalam tabel ini saya menggambarkan perbandingan produk saya dengan produk impor. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, produk saya menggunakan raw material bambu petung atau Dendrocalamus asper. Alasannya karena bambunya tebal-tebal sehingga penggunaan lem bisa direduksi atau lebih irit. Sementara produk import ini menggunakan bambu moso. Ada perbedaan antara moso dan bambu petung. Kemudian treatment, kita bisa lihat bahwa standar treatment yang saya lakukan adalah dengan gravity humidity ya, dengan cara diperdirikan. Paling banter saya mempergunakan sodium borat atau boric acid sebagai senyawa kimia untuk membuat bambu lebih tahan terhadap serangga. Sementara di produk import, mereka menggunakan pengawetan dengan cara caramelization atau carbonizing, juga menggunakan steam sterilization. Pada proses kita bisa lihat tidak terlalu berbeda. Mungkin hanya alat-alatnya saja yang berbeda, tapi secara teknis prosesnya hampir sama. Yang berbeda adalah lem yang dipergunakan. Jelas sekali saya mempergunakan lem dingin dari golongan uretan yang dicampur dengan isosianat sebagai crosslinkernya. Ini dua komponen seperti biasa kawan-kawan pakai. Lem ini viscosity-nya kental. Kemudian spread up-nya juga ini 1/4 kilo paling untuk 1 meter persegi kurang lebih. Ini bisa dibandingkan dengan lem phenol formaldehyde yang secair kopi tubruk kita, ya, lebih cair mungkin dari kopi tubruk. Bisa dibandingkan, spread up-nya akan sangat jauh lebih besar daripada lem dingin. Dan yang paling penting adalah harganya. Lem dua komponen yang saya pergunakan itu lebih dari $4. Sementara lem formaldehyde di lokal juga bisa cek dari beberapa vendor seperti Palmolive Adhesive Industry atau dari Dover. Ini harganya masih di bawah $1. Sedikit gambaran itulah yang membuat harga dan kualitas produk bambu laminasi saya jelek dan mahal jika dibanding produk impor. Memang untuk mempergunakan lem AF atau phenol formaldehyde membutuhkan processing plant yang tidak sederhana dan investasi peralatan yang mahal. Tetapi tidak ada cara lain. Memang itulah prasyarat yang diminta agar produk yang kita buat benar-benar memiliki daya saing, baik kualitas maupun harganya. Setelah hampir 3 bulan, mindset saya berubah total. Daripada laminasi, akan lebih baik jika saya menempatkan dana perusahaan pada industri strand woven-nya. Karena sebagian lennya bisa dipakai juga untuk memproduksi bambu laminasi. Khawatir mengulang kesalahan serupa, saya meminta waktu terlebih dahulu pada Bruce Lee untuk pulang ke Indonesia sebelum memutuskan pembelian mesin-mesinnya. Dari dia saya mendapat informasi bahwa telah ada perusahaan serupa yakni Indo Bambu di Klungkung, Bali, dan akan ada satu lagi di sekitar Jawa Barat yang belakangan saya ketahui adalah PT Indonesia Hijau Mandiri atau IHM. Keduanya menggunakan mesin-mesin dari mereka. Setelah kembali ke Indonesia, saya kemudian mencari banyak informasi terutama dari para sesepuh pelaku industri ini. Dan ternyata saya lebih kaget. Problem besar yang dihadapi pabrik-pabrik ini adalah kesulitan bahan baku. Bagaimana mungkin, pikir saya, Indonesia banyak bahan bakunya, banyak bambu. Saya penasaran, lalu mencoba eksplor sendiri di daerah Subang, Purwakarta, di mana didapati bambu sangat melimpah. Banyak masyarakatnya yang telah terbiasa menebang dan mengumpulkan bambu sebagai mata pencaharian. Karena di situ ada pabrik pembuat kertas dari bambu yang mengkonsumsi bambu lebih dari 30 truk setiap harinya dan berlangsung sudah lebih dari 30 tahun. Saya sangat yakin tidak mungkin kehabisan bahan baku jika beroperasi di sini. Saya dengan semangat tetap meneruskan pembuatan FS-nya, feasibility study-nya. Sebagai dasar, saya mengajukan proposal ke perusahaan.
Tapi lagi-lagi saya kecewa dengan hasil analisis dalam FS saya. Biaya logistik bahan baku ini terlalu mahal. Tidak akan mungkin ada industri besar laminasi, apalagi strand woven, yang bisa beroperasi di Indonesia karena tidak bisa mendapatkan efisiensi pabrik minimum 40%, apalagi sampai 95% dari kapasitas pabrik tentunya. Ini problem yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena bambu di Indonesia sporadis. Tumbuhnya di mana-mana, terpencar-pencar, dan simpodial atau berumpun dengan pohon tua di tengah dan yang mudah mengelilinginya, sehingga untuk mendapatkan kualitas bambu yang baik kita harus merusak bagian yang mudanya. Sedangkan di Cina bambu monopodial dan sentralistik, sehingga harvesting tidak merusak pohon-pohon muda dan biaya logistik jauh lebih murah karena terkonsentrasi. Saya kemudian membuat laporan kepada perusahaan bahwa kita tidak mungkin investasi strand woven dengan kondisi bambu yang ada di Indonesia. Perusahaan kemudian memahami analisis dari feasibility study yang saya buat dan setuju untuk mempertimbangkan investasi lain. Beberapa tahun kemudian, seorang kawan saya memasukkan saya ke WA Group Perfubi, Perhimpunan Pelaku Usaha Bambu Indonesia. Di situ ramai sekali dibincangkan soal laminasi ini. Kadang saya ikut berkomentar, kadang pula saya diam karena tidak ingin mematahkan semangat dan euforia kawan-kawan. Namun, di dalam hati saya sebenarnya miris kalau sampai produknya diadu dengan import, jelas kalah harga dan kualitas. Saya terus berpikir bagaimana caranya agar bisa masuk dan bersaing dalam bisnis bambu global. Justru dari sini, dari Indonesia. Toh Bamkor, salah satu pemain global yang ada di Florida, juga mengambil bahan bakunya dari sini, walaupun dalam jumlah kecil. Tapi mereka bisa. Dalam satu kesempatan saya bertemu dengan Travis Hargett, salah satu petinggi Bamkor. Kami berbincang-bincang serius tapi santai di Hard Rock Cafe di Pacific Place. Dia menjelaskan kepada saya bagaimana Bamkor menjalankan bisnisnya, produknya, mata rantai pasokannya, dan lain-lain. Saya mencermati dan diam-diam menyerap semua informasinya. Secara spontan, muncullah dalam kepala saya ide untuk membuat produk serupa tapi tak sama. Saya namakan bambu skinning. Secara teknis ini adalah bambu laminasi, namun berbeda dengan existing, saya hanya mempergunakannya untuk kulit luar, sementara di dalamnya adalah kayu. Ini adalah animasi yang menampilkan struktur produk bambu skinning. Ini adalah flow proses untuk memproduksi bambu skinning. Ini adalah pilihan teknologinya. Dengan memproduksi bambu skinning, kita bisa mencapai kapasitas produksi yang besar dengan tetap mempergunakan bambu kita yang eksotik, apapun spesiesnya, seperti Giganticloa apus atau bambu tali atau bambu apus, kemudian Giganticloa robusta atau bambu mayan, bisa juga Dendrocalamus asper,
kemudian bisa juga diganti Cloa pseudoarundinacea atau bambu surat, dan lain-lain. Dengan cara menggabungkannya dengan kayu murah apapun jenisnya, seperti albasia, karet, kayu racuk sekalipun, dan lain-lain. Biaya logistik bambu yang besar bisa disubstitusi oleh ketersediaan pasokan kayu murah dan melimpah, di mana komposisinya bisa mencapai 80-60% dari volume produk. Analisis produksi dan pemasaran menunjukkan hasil yang mencengangkan. Kemampuan kita membanjiri pasar global, terutama Eropa, Amerika, dan Middle East, sangat besar potensinya. Kita bisa bersaing harga dan kualitas dengan produsen manapun, sekalipun dari Cina. Ini potensi bisnis yang menggiurkan dan rasional. Sampai di sini tayangan kita kali ini. Kami menunggu tanggapan, saran, atau masukan Anda sekalian atas tayangan ini. Kami atas nama Bapak Insinyur Haji Umar Ahmad SP mengundang para investor untuk datang dan berinvestasi di Tulang Bawang Barat. Kami menyediakan banyak kemudahan perizinan dan sumber bahan baku. Mari ke Tubaba. Tubaba adalah daerah yang ideal untuk membangun bisnis ini. Terima kasih atas like, subscribe, dan share yang Anda berikan. Jika Anda memerlukan penjelasan detail, bisa berkirim email pada kbetubaba@gmail.com. Dari kawasan perkebunan karet masyarakat Tubaba, kami menyampaikan salam Tubaba.